Jadi ini adalah far yang kedua saudara-saudaraku. Jadi tahun 2023 itu adalah tahun kesuraman saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, atau tahun yang kesusahan saudara-saudaraku yang kekasih. Tahun yang berkesusahan saudara-saudaraku, tetapi tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jika kamu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi kamu. Belajarlah takut, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bacalah firman Tuhan, andalkan Tuhan, karena akan terjadi penyakit-penyakit yang baru lagi saudara-saudaraku. Jadi orang-orang kesehatan akan kewalahan di dalam mengatasi penyakit-penyakit wabah baru itu. Dan orang akan dipaksa lagi untuk menerima injus-injus saudaraku. Jadi saat ini saudara-saudaraku, saya sudah ingatkan kepada kita semua bahwa akan terjadi penyakit-penyakit yang baru tahun 2023 saudara-saudaraku yang kekasih. Andalkanlah Tuhan, tetaplah percaya, belajarlah takut akan Tuhan, dan katakan bahwa hanya Tuhan yang akan menyembuhkan segala penyakit. Jika kalian mendoakan orang-orang sakit, maka Tuhan akan menyembuhkan. Jangan berlogika saudara-saudaraku. Apapun penyakit, apapun itu, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bukan karena obat-obatan, bukan karena tetapi karena Tuhan. Jadi kalau kalian mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan sakit penyakit apapun. Jadi antara kamu belajar takut akan Tuhan atau mau takut sama peraturan-peraturan lusi-lusi angkatan 66 saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua pada siang hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa akan terjadi wabah-wabah penyakit lagi yang baru. Dan saudara-saudaraku yang bertugas di bagian kesehatan akan kewalahan. Tetapi jika kalian mengandalkan Tuhan, jika kalian mendoakan pasien-pasien kamu, semua pasien-pasienmu akan sembuh karena janji tuayandaan. Amin. Andalkan Tuhan saudara-saudaraku. Belajar takut akan Tuhan. Maka belajarlah takut akan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakit penyakit itu. Tetapi kalau kamu mengandalkan kepandaian kamu mengandalkan logika kamu, maka semuanya itu kamu akan mengikuti keinginan-keinginan lusi pemerintahan 66 saudaraku yang kekasih. Pesan-pesan Tuhan jangan kamu abaikan, tetapi dengarkan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengasihi kita semua, maka Dia menyampaikan kepada kita semua saat ini saudara-saudaraku. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, bahwa tahun 2023 ada tahun kesuraman, tahun kekelaman. Orang tidak akan mempedulikan satu dengan lain, tidak ada lagi kasih, tetapi orang yang kerjanya tidur. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan, berjaga-jagalah, carilah Tuhan, maka kamu akan diperlengkapi, kamu akan selalu dijaganya, kamu akan selalu dilindunginya. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mempunyai hidup kita, Dia yang memberikan napas hidup kepada kita. Kita masih ada pada saat ini oleh karena kasih dan kemurahannya. Jadi di dalam menghadapi tahun kesuraman ini, kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu harus percaya seluruhnya hidupmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kamu, Tuhan akan menjaga kamu. Apapun yang kamu hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu akan selalu diperlengkapi, kamu akan dijaga, dilindunginya, diberikan, dicukupkan karena kamu mengandalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kamu akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, andalkan Tuhan, belajar takut akan Tuhan, belajar melakukan firman kebenaran Tuhan. Andalkan Tuhan, pakailah hidupmu untuk takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu melindungi apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan. Kamu belajar takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan memperlengkapi kamu, Tuhan akan menyertai kamu di dalam menjalani tahun 2023 itu. Karena itu adalah tahun kesuraman, tahun kekelaman, tahun penderitaan. Maka saudara-saudaraku, belajar andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan kamu takut kepada manusia, tetapi belajarlah takut akan Tuhan. Segala apapun yang kamu lakukan, belajar takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu jika kamu selalu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pesan-pesan malaikat luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi malaikat Mikael selalu
bangun imanmu dan kamu akan mengalahkan iblis jika kamu punya iman, jika kamu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan ada. Sekarang malaikat sekarang pasukan 66 sudah berdiri, pasukan Lucifer sudah berdiri untuk melawan saudara-saudaraku. Jadi tetap berjaga-jaga, andalkan Tuhan, percaya, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, saling memaafkanlah kamu, saling memberi salamlah kepada setiap orang. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan pangkatmu, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah mengandalkan kepandaianmu, jangan pernah mengandalkan kekuasaanmu, tetapi andalkanlah Tuhan Yesus satu-satunya. Dia yang memberimu nyawa, Dia yang memberimu nafas hidup, Dia yang memberimu pekerjaan, Dia yang memberimu segala sesuatu. Tetapi jika kamu tidak mengandalkan Dia, maka kamu akan berhadapan dengan para pasukan 66, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah andalkan Tuhan. Tetap jangan kamu tertidur, tetapi bangunlah, bertobatlah, bangkitlah, baca firman kebenaran Tuhan. Cari Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan nafas hidup kepadamu, yang akan menjaga kamu siang dan malam, saudara-saudaraku. Jadi ini adalah pilihan, tergantung dari kita. Apakah kita mau belajar takut akan Tuhan atau mau takut kepada pemerintahan 66, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini pesan-pesan malaikat ya, saudara-saudaraku. Ada virus-virus baru yang banyak dan banyak orang akan masuk di rumah sakit nanti, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang di bidang kesehatan akan menghadapi berbagai-bagai masalah, sehingga ada lagi enjus saudara-saudaraku, ada lagi jus naga baru, saudara-saudaraku. Jadi orang akan dipaksa lagi untuk itu, tetapi tergantung dari kamu. Kamu belajar takut akan Tuhan atau belajar takut akan pemerintahan lusi-lusi, saudara-saudaraku. Jadi ingat, ini pesan-pesan malaikat, saudara-saudaraku. Jadi ingat, saudara-saudaraku, ingat pesan-pesan Tuhan, saudara-saudaraku. Pesan-pesan malaikat itu adalah pesan dari Tuhan, saudara-saudaraku. Ingatlah bahwa tahun-tahun 2023 itu adalah tahun kesuraman, tahun kekelaman, tahun penderitaan bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi siapa yang bertahan, siapa yang bertelinga, hendaklah dia akan menjadi pemenang. Dan mahkota yang kamu miliki saat ini akan tetap menjadi milikmu jika kamu bertahan mengandalkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan kamu bersenang-senang saja, jangan kamu pesta pora saja, jangan karena memasuki tahun baru kamu minum mabuk-mabukan, kamu berpesta-pesta pora tanpa lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Kamu mau belajar takut Tuhan atau belajar dengan pemerintahan 66, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah pilihan, saudara-saudaraku. Karena akan terjadi anti-kris, saudara-saudaraku. Akan terjadi anti-kris, saudara-saudaraku. Jadi kita akan saling satu dengan yang lain menyerahkan, saling menyalahkan satu dengan lain, saudara-saudaraku. Jadi ingat itu, saudara-saudaraku. Tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Belajarlah takut akan Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Dia selalu menyertai orang-orang yang mengandalkan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti ya saya mempersaksikan sedikit kepada kita semua, saudara-saudaraku, pagi-pagi tadi ya Tuhan, ya tadi saya dibangunkan Tuhan harusnya tadi 4:30, tetapi aku tertidur kembali, saudara-saudaraku. Jadi saya minta maaf kepada Tuhanku yang sudah membangunkan aku sehingga tertidur kembali. Tetapi aku bangun langsung berdoa, dan saya semua orang saya meminta maaf kepada mereka, saudara-saudaraku, karena itu yang Tuhan menyuruh saya untuk meminta maaf kepada setiap orangnya, saudara-saudaraku, supaya saya tidak menyimpan kesalahan di dalam memasuki tahun 2023, saudara-saudaraku, supaya tidak menjadi beban nanti untuk di tahun 2023, saudara-saudaraku yang kekasih.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi siapapun yang menonton channel ini, siapapun yang Tuhan izinkan untuk menonton ini, kalian saling memaafkanlah. Pakailah hidupmu untuk belajar takut akan Tuhan. Pakailah sisa hidup ini untuk belajar takut akan Tuhan. Andalkanlah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Jika kita mengandalkan Tuhan, jangan kamu takut dengan pemerintahan 66, tetapi belajarlah takut akan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kamu nafas hidup, memberikan kamu masih ada pada siang hari ini, oleh karena Dia yang memberikan nafas hidup. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita jika kita mengandalkan Dia, saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi pesan Tuhan untuk kita semua, bahwa akan ada penyakit yang baru, saudara-saudaraku. Untuk saudara-saudaraku yang di tenaga kesehatan, bahwa akan ada penyakit yang baru. Tetapi disitulah kalian berperan. Apakah kalian belajar takut akan Tuhan? Kalau kalian mendoakan pasien-pasienmu, maka Tuhan akan menyembuhkan tanpa obat. Tetapi jika kamu mengandalkan kepandaian kamu, kepintaran kamu, maka kamu akan berhadapan dengan pemerintahan 66, saudara-saudaraku. Kamu akan mengikuti keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Jadi itu saudara-saudaraku, belajar takut akan Tuhan atau belajar takut akan pemerintahan 66, saudara-saudaraku. Ini Tuhan pesankan untuk kita semua, karena Tuhan mengasihi kita. Maka orang-orang yang telah dipakai Tuhan, jangan kamu pandang siapa yang menyampaikan berita ini, tetapi pandang apa berita yang disampaikan kepadamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan mengasihi kita semua, maka Dia menyampaikan pesan-pesan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tergantung dari kita semua. Bertobatlah sungguh-sungguh, andalkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kamu tertidur, jangan kamu enak-enak, karena hari-hari kekelaman sudah datang. Kamu tidak akan supaya kamu bisa, karena Tuhan berkata, orang yang kuajar, orang yang kukasihi, kutegur, kuhajar, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan Yesus ada di pintu rumah kita. Dia mengetuk pintu rumah kita, pintu hati kita. Dia, kalau ada orang mendengarkan, dia akan masuk ke dalam pintu hero itu, dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi andalkanlah Tuhan, dengarkan pesan-pesan Tuhan yang dipesankan oleh saudara-saudara kita yang telah dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang bisa mempersaksikan sedikit ini, saudara-saudaraku ya. Tadi pagi aku bangun dan aku menyapu di bawah. Kemudian ada roh yang sudah mati kurang lebih sebulan yang lalu. Dia datang bercakap-cakap dengan saya, bercakap dengan roh saya, saudara-saudaraku. Dan dia datang karena dia sementara dihakimi oleh Tuhan Yesus. Dan dia datang minta maaf kepada bapaknya dan kepada saya. Jadi saya tidak berhak untuk memberikan maaf. Saya memaafkan, sudah lama saya memaafkan. Makanya itu saya pergi untuk penguburannya, sekalipun saya tidak sampai di penguburannya, tetapi saya sampai di masjid ya. Saya mengantarnya sampai di masjid. Dan dia datang minta maaf kepada bapaknya dan kepada kami, dan minta didoakan. Saya bilang, menampakkanlah, dan kepada saudara-saudaraku ya, yang ada keluarganya yang meninggal di Goa, kurang lebih 2 tahun lagi baru pensiun, namanya Muhammad. Rohnya datang bercakap-cakap dengan saya, saudara-saudaraku, dan dia minta maaf. Dia mau supaya disampaikan kepada keluarganya, saudara-saudaraku, bahwa yang menghakimi dia sekarang adalah Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dia berkata, ternyata yang selama ini dia katakan orang kafir itu, orang Kristen itu, atau orang-orang yang telah memilih Tuhan Yesus itu adalah dikatakan kafir. Dia yang menghakimi, dia adalah Hakim Mahdi yang menghakiminya saat ini di alam maut, saudara-saudaraku. Dia datang ya, karena dia dihakimi. Dia datang disuruh kembali dan mendatangi roh saya, saudara-saudaraku. Dan dia mengatakan, tolong sampaikan kepada keluargaku supaya mereka bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena dia yang menghakimi, dia yang menyelamatkan. Jadi jangan kamu sombong, saudara-saudaraku. Ini pesan Tuhan untuk kita. Ini orang sudah mati, namanya Muhammad. Ya, Muhammad.
Dia ada kerja di navigasi. Bapak itu kerja di navigasi, di perhubungan. Dan dia sudah meninggal kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan saya sempat datang kepada penguburannya. Tetapi saya tidak sempat mengantarnya ke tempat kuburannya karena terlalu jauh. Karena saya juga masih mau kembali untuk cek log, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, jangan kamu menganggap agamamu kamu itu lebih penting. Ini ya roh orang mati ya datang kepada saya bercakap-cakap, dan ini Tuhan mengizinkan saya untuk mempersaksikan kepada kalian, saudara-saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk mempersaksikan karena Tuhan mau supaya saudara-saudaraku selamat. Jangan mengandalkan abangnya kita, saudara-saudara, ajaran nenek moyang kita, saudara-saudaraku, tetapi andalkanlah Isa Al-Masih itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara-saudaraku. Dia yang menghakimi kamu saat ini. Muhammad itu, Bapak Muhammad itu datang kepada saya pagi-pagi, saudara-saudara, sementara menyapu, dan saya bercakap-cakap lama-lama ya. Jadi bapaknya bilang begini, kasih tahu saja supaya lewat mimpinya keluarganya, supaya dia bermimpi lewat keluarganya, atau kepada orang-orang yang mempunyai indera keenam, supaya dia datangi itu, supaya dia memberitahukan keluarganya, karena keluarganya itu terlalu fanatik ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku, keluarganya terlalu fanatik, tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi ini Bapak Muhammad ini memalas kepada saya supaya disampaikan kepada keluarganya. Tetapi saya tidak punya nomor telepon keluarganya, saudara-saudara. Memang saya punya tahu rumahnya, tapi saya sudah lupa di mana itu. Saya sudah sampaikan kepada bapaknya, sampaikanlah kepada teman-temanmu di kantor bahwa Pak Muhammad datang meminta supaya didoakan. Karena saat ini dihakimi, karena malaikat menyuruh dia untuk mendatangi saya, dan saya menyampaikan kepada keluarganya. Tetapi lewat YouTube pada saat ini saya menyampaikan kepada keluarganya, siapapun yang mendengarkan, mungkin ada satu keluarganya yang mendengarkan pesannya malaikat pada kalian, bahwa Bapak Muhammad ini datang karena sementara dihakimi oleh Tuhan di alam baka, di alam kuburnya, dan dia dikatakan mendatangi untuk saya supaya saya menyampaikan kepada keluarganya dan kepada teman-temannya. Dan saya sudah menyampaikan kepada bapaknya supaya dia menyampaikan kepadanya, jangan kamu mengandalkan agama kamu, saudara-saudaraku, tetapi andalkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, karena dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Selagi kalian masih hidup, kalian mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dia akan menyelamatkan kamu, saudara-saudaraku, karena dia yang menghakimi kamu saat ini bersama dengan malaikat Mikael, saudara-saudaraku, di alam kubur ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saat ini Tuhan memesankan untuk kalian, ini bukan secara kebetulan tetapi karena Tuhan sayang. Jadi Bapak Muhammad ini berpesan supaya disampaikan kepada keluarganya, kan dia di saat ini dihakimi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi dia menyampaikan supaya keluarganya itu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau ada keluarganya yang mendengarkan pada saat ini, tolong bertobatlah, mengakuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Yesus datang tidak membawa agama, saudara-saudara, tetapi dia membawa keselamatan, supaya kalian bertobat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pesan Tuhan untuk saudara-saudaraku. Yang kedua, ada kesaksian di YouTube ya. Ini bukan secara kebetulan. Ada seorang bapak yang fanatisme sekali, dan saat ini ada di kota Sudikarjo, saudara-saudaraku, di Jawa, saudara-saudara. Dan saat ini bapak itu sudah menjadi pendeta, dan dia menjadi pemimpin jemaat di Sudikarjo saat ini, saudara-saudaraku. Dia itu fanatik sekali, tetapi pada saat dia sujud menyembah benar-benar, dia sujud bermeditasi ke apakah namanya itu, menyembah betul-betul, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan yang benar, maka yang mendatangi adalah Tuhan Yesus. Jadi saat itu dia bertobat sungguh-sungguh, padahal dia itu fanatik sekali, saudara-saudaraku. Jadi jangan kamu mengandalkan agama kamu, saudara-saudaraku, tapi andalkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak menginginkan kamu masuk ke agama yang satu dengan yang lain, tetapi Tuhan Yesus mau supaya kamu mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Tuhan masih mengizinkan saudara-saudaraku supaya kita saya live lagi, saudara-saudaraku, jika Tuhan mengizinkan lagi, Tuhan akan
saya akan live lagi kalau Tuhan mengizinkan saya live lagi, saudara-saudara. Kalau masih ada pesan-pesan, masih banyak pesan-pesan Tuhan yang ini sampaikan, tetapi saudara-saudaraku, jika Tuhan mengizinkan lagi, saya live kapan saja yang Tuhan izinkan. Karena pagi-pagi saya sudah disuruh mandi, saya disuruh pergi berdoa dulu, doakan tetangga-tetangga saya yang Tuhan izinkan untuk saya doakan, yang membuka pintunya saya doakan, saudara-saudaraku. Ya, terutama yang orang-orang yang sudah percaya sama Dia. Saya tidak mungkin mendoakan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini saudara-saudaraku yang kekasih, saya mendatangi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya mendoakan. Ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada mereka, dan saya berkata kepada mereka, lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara-saudaraku. Jadi itu saudara-saudaraku yang kekasih, untuk pesan-pesan kita, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, karena Tuhan sayang kepada kita. Jadi di tahun 2023 adalah tahun kesuraman, kekelaman, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu berjalan sendiri, saudara-saudaraku. Tetapi Dia akan selalu melindungi kamu, menjaga kamu, memelihara kamu. Jadi apakah kamu mau takut kepada Tuhan atau takut kepada pemerintahan Nanam, saudara-saudaraku? Ini Tuhan sudah pesankan lewat YouTube ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, saya bukan siapa-siapa, tetapi saya belajar takut akan Tuhan. Maka Tuhan izinkan untuk saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku, ya. Saya belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Maka Tuhan izinkan untuk menyampaikan kepada kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan berkata, ya, kamu adalah bintangku, ya. Saya bersyukur dianggap Tuhan memberikan bahwa saya adalah bintangnya, saudara-saudaraku. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan memberitahukan jabatan itu bahwa saya adalah bintangnya. Sayalah bintang di hatinya Tuhan, saudara-saudaraku. Karena saya belajar takut akan Dia, saudara-saudaraku. Jadi ini Tuhan memberitahukan kepada saya pada siang hari ini. Ini baru pertama Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa saya adalah bintangnya, saudara-saudaraku. Ya, saya adalah bintangnya, bintang di hatinya Tuhan, saudara-saudaraku. Karena saya belajar takut akan Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pesan Tuhan, belajarlah baca firman kebenaran Tuhan selagi itu masih ada kesempatan, masih ada kuasanya. Kalau Tuhan sudah datang, kuasanya itu akan diambil, saudara-saudara. Jadi Dia langsung yang memerintah kepada kita. Dia firman yang hidup itu. Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi percaya atau tidak terserah, tergantung dari kamu. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk saudara-saudaraku tahu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Itu tentang, dan ada juga seorang ibu yang dari Batam, ya. Berdoa tadi dengan sungguh-sungguh, ya. Dia mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, tetap menyembah Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Bapak Yahweh, Bapak Elohim itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku, ya. Ya, Bapak Yahweh, Dia itu adalah namanya yang baru, ya. Ada tadi di dalam bacaan kita. Dia akan memberitahu kita nanti. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah bertemu muka dengan Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu pesan-pesan Tuhan untuk kita lakukan. Kita belajar takut akan Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik, saudara-saudaraku. Tadi ya lagu saya diajar sama malaikat Mikael, ya. Firman-Mu, ya. Nah, ini panjang sekali, ya. Saya berulang-ulang, tapi saya belum hafal, ya. Firman-Mu pelita di hidupku. Ya, saudara-saudaraku, sebelum saya mengakhiri saat ini, saudara-saudaraku, kita akan menyanyi dari lagu yang diajarkan oleh malaikat Mikael, saudara-saudaraku. Firman-Mu pelita di hidupku, ku susuri jalan, menyusuri langkah, melayani. Nah, panjang, ya, saudara-saudaraku, ya. Minta maaf kalau tidak sesuai, karena saya baru belajar. Firman-Mu pelita di hidupku, ku susuri jalan, melangkah-langkah, melayani sesama. Firman-Mu jadikan Tuhan alat di tangan-Mu, biar ku mampu menjalani
Jadikan anakmu, biar aku berhikmat menurut kehendakmu Bapa. Lengkapi aku dengan rohmu, firmanmu pelita di hidupku, sungguh bercahaya menerangi. Janjimu kan setia langkahku, susuri jalan, menjalankan perintahmu sepenuh hati. Janjimu jadikan aku Tuhan, alat di tanganmu, biar ku mampu menjadi hambamu. Maaf saudara. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus maafkan aku. Maafkan aku Tuhan Yesus. Maafkan aku tidak tahu lakunya Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, ini pekerjaan iblis ya, menekan tenggorokanku supaya aku tidak menyanyikan lagu ini ya, karena dia merasa panas saudara-saudaraku. Kalau aku menyanyikan lagu ini, aku diajar oleh malaikat Mikael saudara-saudaraku. Jadi iblis menekan tenggorokanku supaya aku tidak menyanyikan lagu ini saudara-saudaraku, karena dia panas saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti itu. Maafkan aku tidak bisa menyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita di hidupku, hidupku bercahaya menerangi. Jadikan setiakan langkahku, susuri jalan, menjalani perintah-Mu semua. Jadikan aku Tuhan, alat di tangan-Mu, biar aku mampu menjalani firman. Jadikan aku hamba, biar aku berhikmat menurut kehendak-Mu. Lengkapi aku dengan roh-Mu, firman-Mu pelita di hidupku, sungguh ku bercahaya menerangi. Janji kan setia langkahku, susuri jalanku, naikkan syukurku, melayani-Mu sepenuh hati kepada sesamaku. Jadikan aku alat-Mu di tangan-Mu, biar ku menjadi anak-Mu, biarkan terima kehendak-Mu Bapa. Lengkapi aku dengan roh-Mu, firman-Mu pelita di hidupku, sungguh ku bercahaya menerangi. Janji-Mu pelita di hidupku, pelita setia melangkah,
Kususuri jalanmu dan menaikkan perintahmu, melayanimu dengan sepenuh hati kepada sesama. Kususuri jalanku, naikkan perintahmu kepada sesamaku. Jadikan aku anakmu Tuhan, jadikan alatmu di tanganmu, biar ku mampu menjadi anakmu. Biarkan aku jadi alatmu menurut kehendakmu Bapa. Jadikan aku firman-Mu pelita di hidupku. Sungguh ku percaya menerangi. Jadikan aku setia langkahku. Kususuri jalanku, naikkan perintah-Mu, melayanimu sepenuh hati kepada sesamamu. Jadikanku Tuhan alatmu di tanganmu, biar ku mampu menjalani menjadi anakmu. Biar beri aku hikmat menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapi aku dengan Roh-Mu, firman-Mu pelita di hidupku. Sungguh ku percaya. Jadikan aku Tuhan alat di tangan-Mu, biar aku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menuruti kehendak-Mu Bapa. Dengan Roh-Mu, firman-Mu pelita di hidupku. Sungguh ku bercahaya menerangi kan setia langkahku, menyusuri jalani perintah-Mu, melayani-Mu sepenuh hati kepada sesamaku. Jadikan aku Tuhan alat di tangan-Mu, biar aku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapi aku dengan Roh-Mu, lengkapi aku dengan Roh-Mu. Nah, itu saudara-saudaraku lagu yang diajarkan kepada saya, lagunya Malaikat Mikail. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya belum mampu memahami saudara-saudaraku ya. Jadi intinya adalah memahami apa yang dikehendaki Tuhan dan menjalani apa yang diperintahkan Tuhan supaya kita diperlengkapi dengan Roh-Nya untuk melayani sesama kita, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi itu intinya, saudara-saudaraku, itu intinya lagu itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sampai di sini saya akan menyanyikan lagu selain daripada lagunya Malaikat, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ya, saat ini kuperlukan juru selamat, saudara-saudara. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya.
tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar aku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Itu saudara-saudaraku yang kekasih, lagu yang Tuhan izinkan. Dan ini adalah part yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih. Berbahagialah kita yang belajar takut akan Tuhan di dalam menjalani tahun kesuraman itu. Belajarlah takut akan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Tetapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang selalu mengandalkan Dia, karena Dia selalu merangkul dan memelihara, melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Terpuji pujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negaraku. Kiranya Tuhan memberkati malaikat-malaikatnya. Kiranya Tuhan memberkati mempelai-mempelainya. Kiranya Tuhan memberkati pasukan 77 untuk belajar takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, saudara-saudaraku. Dan kepada Nabi Elia dan Nabi Henok dan para bintang-bintang Bapak 7, bintang-bintang Bapak Yahweh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita diperlengkapi dan dikasihi. Terpuji-pujilah nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, amin.